soal Liga 1 2021, pemerintah akan temui pemilik klub. Pemerintah melalui Kemenpora akan menemui para pemilik klub Liga 1 2021 secara virtual membahas nasib kompetisi. Ada beberapa agenda yang akan dibahas, salah satunya terkait turnamen pramusim serta pemaparan Liga 1. Segala cara memang sudah dilakukan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru agar Liga 1 bisa diputar lagi. Mereka pun sudah memberikan beberapa penjelasan terkait antisipasi kedatangan supporter hingga protokol kesehatan. Menpora Zainuddin Amali nampaknya ingin terlebih dahulu mendengarkan suara klub Liga 1. Untuk itu, dia akan berkomunikasi dengan para pemilik klub pada Kamis 18 Februari 2021. Rencananya, saya, PSSI dan PT LIB akan berkomunikasi dengan para pemilik klub Liga 1 dan Liga 2, serta para pemimpin supporter secara virtual, ungkap Menpora Zainuddin Amali. Pertemuan ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan turnamen pramusim dan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2021. Rencana tersebut akan dilakukan Kamis 18 Februari pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di Wisma Kemenpora. Menpora tampaknya ingin tahu pendapat klub terkait Liga 1 2021. Komunikasi ini juga diharapkan bisa bikin para supporter paham betapa pentingnya larangan penonton hadir di stadion. Agendanya adalah silaturahmi dengan stakeholder sepak bola dan menyampaikan rencana PT LIB tentang persiapan pelaksanaan turnamen pramusim dan kompetisi Liga 1 serta Liga 2 hingga penerapan protokol kesehatan secara ketat. Teknisnya nanti akan diatur oleh PSSI dan Kemenpora, tutup dia. Polri minta pemain Liga 1 masuk prioritas vaksin. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Sesmenpora, Gatot S. Dewa Broto mengatakan, pihak kepolisian sempat meminta agar pemain Liga 1 dan Liga 2 masuk dalam prioritas vaksin apabila kompetisi sudah diberikan izin untuk digelar. Permintaan itu disampaikan Polri saat menggelar pertemuan dengan Kemenpora, PSSI, Liga Indonesia Baru dan KONI beberapa hari lalu. Pihak kepolisian kepada Kemenpora memohon agar para pemain, ofisial, dan tenaga pendukung seandainya jadi kompetisi itu digelar diprioritaskan untuk divaksin, ujar Gatot. Menurut Gatot, saat ini polisi masih mengkaji karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun hasil rapat itu menelurkan sejumlah usulan seperti pertandingan tanpa penonton dan tidak boleh ada kerumunan di luar stadion maupun areal di sekitarnya. Kemudian, tidak boleh ada yang melakukan nonton bareng atau nobar dimanapun. Siaran langsung TV harus bisa menjangkau masyarakat dan media streaming lainnya, serta harus bisa ditonton oleh masyarakat, bahkan bisa ditonton lewat handphone. Lalu, digelar pula pertandingan dalam bentuk turnamen pramusim sebelum kompetisi dilaksanakan. Untuk tempat pertandingan, harus memperhatikan zona penyebaran pandemi COVID-19, yakni diusahakan tidak di zona merah. Dan terakhir, vaksin untuk atlet, pelatih, dan semua komponen yang terlibat dalam pertandingan diminta supaya diprioritaskan. Memang ini sedang menjadi pertimbangan pihak kepolisian karena beberapa syarat yang ketat sekali. Nggak boleh ada penonton, di luar stadion nggak ada kerumunan, jadi nggak ada ceritanya di luar stadion ada penonton. Nonton bareng juga nggak boleh, syarat itu sedang dikaji, kata Gatot. Sebelumnya, pemain sepak bola kecuali yang tidak tergabung dalam tim nasional Indonesia tak masuk dalam prioritas vaksin dari Kemenpora dan Kemenkes. Hanya 17 cabang olahraga yang menjadi prioritas penerimaan vaksin, yakni bulu tangkis, angkat besi, panahan, renang, pencak silat, tenis, karate, taekwondo, judo, wushu, voli, menembak, senam, catur, dayung, bowling, dan selancar ombak. Kemenpora telah mengusulkan 1.500 nama termasuk atlet, pelatih, dan ofisial dari 17 cabang olahraga, serta National Paralympic Committee agar mendapat prioritas vaksin COVID-19 dari pemerintah. Persib sudah kantongi 2 pemain pengganti Fabiano Beltram dan Sulam Zamrun. Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Taccono mengaku sudah mengantongi 2 pemain baru untuk tim Maung Bandung menjelang persiapan Liga 1 2021.
Dua pemain itu akan menggantikan Zulham Zamrun dan Fabiano Beltram yang kontraknya tidak diperpanjang pada Selasa 16 Februari 2021 malam. Kami sudah ada pemain incaran dan sudah melakukan komunikasi. Nanti kalau sudah deal, pasti diumumkan, jelas Teddy. Namun, Teddy masih enggan menyebutkan jati diri pemain incaran itu dengan alasan baru sebatas komunikasi dan negosiasi. Pokoknya, nanti kalau sudah deal, diumumkan, kata Teddy lagi. Terkait tidak memperpanjang Zulham dan Fabiano, pria berkacamata itu mengaku bahwa semua itu adalah keputusan dari pelatih Robert Albert. Itu semua adalah keputusan tim pelatih Persib Bandung. Silakan tanyakan ke tim pelatih apa pertimbangannya. Yang pasti mereka memang sudah habis kontraknya dan atas pertimbangan pelatih tidak diperpanjang, kata Teddy. Fabiano hanya merasakan satu pertandingan di Shopee Liga 1 2020 saat Persib Bandung melawan Arema. Bukan karena cedera atau tak masuk dalam skema. Ia terkendala proses naturalisasi yang baru selesai akhir tahun 2019. Ia pun hanya satu pertandingan dilaluinya karena kompetisi hanya berlangsung 3 pekan dan berhenti akibat pandemi COVID-19. Pun dengan Zulham, pemain yang pernah menjadi bagian Persib pada musim 2015 ini hanya tampil dalam satu laga, yakni saat Persib melawan PS Sleman. Zulham merupakan satu di antara pemain yang ikut mengantarkan Persib juara Piala Presiden 2015. Buntut panjang sanksi FIFA, PSM terancam keluar dari Liga 1 2021. Akibat masalah penunggakan gaji pemain, klub Liga 1 musim 2021 PSM Makassar dijatuhi hukuman oleh FIFA. Pada tanggal 15 Februari lalu, PT LIB mengeluarkan surat lanjutan yang merupakan salinan dari keputusan FIFA tertanggal 29 Januari 2021. Surat itu berisikan sanksi yang diberikan FIFA kepada PSM Makassar. PSM diberikan hukuman tidak bisa mendaftarkan pemain baik di tingkat nasional maupun internasional dalam waktu 3 periode pendaftaran. Hal tersebut membuat PSM tak bisa lakukan transfer pemain selama masa hukuman. Masalah ini disebabkan karena PSM dikabarkan belum memenuhi kewajibannya kepada mantan pemain asingnya, Giancarlo Lopez. FIFA memutuskan hukuman klub PSM Makassar berupa larangan melakukan pendaftaran pemain baik pada tingkat nasional maupun internasional kepada klub paling lama 3 periode pendaftaran atau sampai kewajiban klub diselesaikan. Bunyi poin pertama dari surat PT LIB. Bahwa berdasarkan surat PSSI sebagaimana disebutkan di atas, LIB melakukan proses pemblokiran sistem pendaftaran kepada klub PSM Makassar sampai dengan kewajiban klub dapat dipenuhi. Bunyi poin selanjutnya. Lebih lanjut, masalah untuk PSM rupanya tak berhenti sampai di sini. Akibat sanksi itu, PSM terancam tak bisa ikut Liga 1 2021. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Kemungkinan seperti itu tidak dapat bermain di Liga 1 2021, kata Ahmad Hadian Lukita. Betul. Untuk pendaftaran pemain, sanksi ini berlaku untuk kompetisi musim 2021 atau kompetisi yang terdekat, ujarnya. Untungnya, sanksi tersebut rupanya bisa dibatalkan sehingga PSM masih mungkin berpartisipasi di Liga 1 2021. Untuk membatalkan sanksi dari FIFA, PSM hanya perlu membayar tunggakan gaji kepada Giancarlo Lopez. Tidak ada solusi lain, kecuali masalah ini dapat diselesaikan sendiri oleh PSM Makassar, ucap Ahmad Hadian Lukita. Setelah sahkan Hendro Siswanto, Borneo FC bocorkan kejutan lagi. Borneo FC mengungkapkan bocoran nantinya ada kejutan lagi setelah berhasil mendatangkan Hendro Siswanto. Seperti diketahui, Borneo FC baru-baru ini telah mampu memboyong Hendro Siswanto dari Arema FC. Seusai kontraknya habis dengan Arema FC, Hendro Siswanto secara resmi mendarat di Borneo FC pada 16 Februari 2021. Kehadiran Hendro Siswanto itu pun dapat menguatkan kekuatan lini tengah Borneo FC. Pasalnya, Hendro merupakan gelandang bertahan berpengalaman yang sempat membela beberapa klub Liga Indonesia.
Selain hampir 10 tahun di Arema FC, pemain berusia 30 tahun tersebut pernah berkostum PSIS Semarang, Persiba Balikpapan, Persela Lamongan, dan sejumlah klub lain. Hendro Siswanto pun sudah pernah membela timnas Indonesia. Dengan segala pengalamannya, baik di level klub ataupun timnas Indonesia, tentunya menjadi nilai tambah Hendro untuk Borneo FC. Presiden Borneo FC Nabil Hussein Said Amin mengatakan kalau mantan pemain Arema FC tersebut hadir sesuai dengan kebutuhan tim. Ini sudah sesuai kebutuhan pelatih dan kami sukses mendatangkannya, kata Nabil. Kebetulan Hendro ini memang incaran kami sejak lama, ujar Nabil Hussein. Nabil Hussein pun menaruh harapan besar dengan kedatangan Hendro Siswanto di Borneo FC. Prestasi menjadi suatu tujuan yang ingin dicapai Nabil Hussein untuk tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Demi meraih tujuannya, Borneo FC nampaknya akan membuat gebrakan lagi. Hal ini dibocorkan oleh manajemen Borneo SC Farid Abu Bakar pada 17 Februari 2021. Farid Abu Bakar menyebut kalau Borneo FC akan ada kejutan kembali dengan mendatangkan pemain baru. Namun, Farid meminta untuk bersabar mengenai kejutan yang akan dihadirkan oleh Borneo FC. Tunggu saja nanti, bakal ada kejutan lagi, ucap Farid Abu Bakar.